Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang prana, nadi, cakra, dan juga kundalini. Prana, nadi, cakra, dan juga kundalini ini terdapat pada tubuh eteris kita. Jadi bukan pada tubuh fisik. Pada beberapa video yang lalu saya juga sudah pernah membabarkan tentang lapisan-lapisan tubuh, bahwa manusia memiliki lapisan tubuh fisik atau dalam ajaran Vedanta disebut ana maya kosa. Kemudian ada lapisan tubuh eteris, prana, maya kosa, dan ada lapisan tubuh astral yang disebut juga dengan mano, maya, kosa. Kemudian ada lapisan tubuh mental yang berhubungan dengan intelektualitas yang disebut dengan vijanana, maya, kosa. Dan juga ada tubuh kausal atau tempat sang diri sejati berada. Alam tempat sang jiwa berada yang juga disebut dengan ananda, maya, kosa. Nah, nadi, cakra, dan juga kundalini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berada di tubuh astral atau berada di prana, maya, kosa kita. Prana sendiri berarti daya hidup vital atau life force yang ada di seluruh alam semesta ini. Di dalam tubuh kita, prana mengalir melalui nadi. Dan prana ini memasuki tubuh kita melalui hidung dan juga mulut. Jadi melalui pernapasan dan juga melalui makanan. Karena itu ada latihan-latihan seperti pranayama, latihan pengontrolan daya hidup. Prana adalah daya hidup, yama adalah pengontrolan atau pengendalian atau bagaimana kita memperpanjang daya hidup atau prana melalui teknik-teknik pernafasan. Untuk pranayama saya sudah pernah menjelaskan pada video Astanga Yoga Patanjali dan juga sudah ada beberapa teknik pranayama yang saya bagikan video-videonya. Selain melalui pernafasan, prana juga memasuki tubuh kita melalui mulut. Artinya adalah melalui makanan. Jadi memang ada makanan-makanan yang baik bagi prana, yang tidak baik bagi prana, maupun yang netral bagi prana. Untuk menjaga sirkulasi aliran prana di dalam tubuh kita agar dapat mengalir dengan sempurna, kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi dan juga kita harus melatih latihan-latihan seperti pranayama. Kemudian ada nadi. Prana ini tadi sudah disampaikan mengalir ke dalam tubuh eteris kita atau prana, maya, kosa melalui jalur energi di dalam tubuh atau melalui nadis. Ada 72.000 nadi di dalam tubuh. Tetapi nadi ini tidak bisa disamakan dengan urat nadi atau vena atau arteri ya. Karena nadis yang kita bahas di sini adalah nadis yang ada di tubuh eteris, bukan nadi yang ada di dalam tubuh fisik. Jadi katakanlah seandainya tubuh fisik kita dibuka begitu atau dihancurkan, tidak akan ditemukan nadi secara spiritual. Karena nadi secara spiritual ini adanya sekali lagi di dalam tubuh eteris atau di dalam tubuh halus kita. Ada 72.000 nadis di mana prana mengalir melaluinya, tetapi ada 3 nadis atau jalur utama, yaitu Ida, Pingala, dan Susumna. Ida ada di sebelah kiri tubuh, berawal dari sebelah kiri tubuh, dan Pingala di sebelah kanan tubuh berawalnya.
Kemudian kedua nadis itu berlilitan seperti sepasang ular yang melilit jalur susumna yang ada di tengahnya. Saya juga sudah pernah membuat video pranayama, salah satu teknik pranayama yaitu nadi sodana adalah tentang bagaimana kita membuat keseimbangan ida dan pinggala. Karena keseimbangan ida dan pinggala ini sangat penting. Ida yang ada di sebelah kiri mewakili kepribadian feminin, aspek feminin di dalam diri manusia. Ida juga berhubungan dengan saraf parasimpatis kita, dan ida disimbolkan dengan bulan yang bermanfaat untuk membuat tubuh menjadi tenang, yang bermanfaat untuk menenangkan tubuh kita. Sedangkan pinggala yang ada di sebelah kanan mewakili aspek maskulin di dalam diri kita, berhubungan dengan saraf simpatis, dan memiliki elemen simbol matahari. Ida memiliki elemen simbol bulan yang menenangkan, dan pinggala memiliki elemen simbol matahari yang menghidupkan. Sedangkan pencerahan adalah tentang bagaimana kita membuat keseimbangan antara ida dan pinggala. Dan pencerahan adalah tentang bagaimana kita membuat keseimbangan antara ida dan pinggala. Karena ketika jalur ida dan pinggala ini seimbang, ketika aliran prana mengalir dengan sempurna tanpa halangan, maka pada akhirnya itu akan membuka jalur susumna yang ada di tengah. Jalur susumna atau susumna nadi ini adalah jalur tempat naiknya energi kundalini. Energi kundalini sendiri berada di kelenjar perineum, di antara organ intim dan anus, di mana ada energi yang tertidur yang masih dorman bagi sebagian orang. Dan ketika energi kundalini ini naik, bangkit, teraktifkan, tentunya pada saat ida dan pinggala sudah seimbang, dia akan membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra-cakra yang ada di atas di sepanjang jalur susumna. Dan ketika energi kundalini ini sampai di cakra mahkota, maka terjadilah pencerahan spiritual pada diri seorang manusia. Sekarang tentang cakra. Cakra ini pun tentunya sangat berhubungan dengan nadi. Karena aliran prana yang mengalir di dalam tubuh eteris, dia mengalir ke dan dari pusat-pusat cakra yang berpusat di jalur susumna atau di susumna nadi. Ada 7 cakra mayor. Cakra sendiri dalam bahasa Sanskerta artinya roda atau pusaran energi di dalam tubuh, pusaran prana di dalam tubuh. Cakra mayor sendiri yang diketahui umum ada 7, tetapi keseluruhannya baik cakra minor maupun cakra-cakra esoteris atau cakra rahasia yang ada di dalam tubuh dikatakan terdapat 100 lebih cakra di dalam pranamaya kosa atau di dalam tubuh eteris kita. Jadi prana yang mengalir di seluruh nadis kemudian akan mengalir terutamanya ke cakra-cakra utama sebagai pusat energi. Prana akan mengalir dari dan juga ke cakra-cakra tersebut dan kemudian akan menghidupi seluruh tubuh prana atau tubuh eteris kita yang pada gilirannya juga akan memberikan kesehatan pada tubuh fisik kita. Ketika tubuh eteris atau pranamaya kosa kita seimbang, energi mengalir dengan sempurna tanpa halangan, maka kita juga akan memiliki kesehatan fisik. Begitupun juga sebaliknya, ketika terjadi sumbatan pada tubuh eteris, pada jalur-jalur, pada nadis yang ada di tubuh eteris,
maka sumbatan-sumbatan tersebut lambat laun akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh fisik. Itu adalah cakra dan juga kaitannya tentunya dengan prana, nadis, cakra, dan kundalini yang ada di tubuh halus kita yang semuanya saling berkaitan. Pencerahan spiritual tidak bisa lepas dari mengalirnya energi di dalam tubuh halus dengan sempurna. Sekarang cara bagaimana agar prana dapat mengalir dengan sempurna, nadis kita dapat terbuka dan mengalirkan prana dan bisa membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra-cakra, bahkan juga bisa membangkitkan kundalini tentunya ketika Ida dan Pingala sudah terbuka sempurna dan seimbang, dan ketika kundalini terbuka itu berbanding lurus dengan pencerahan spiritual seseorang. Sampai di cakra mana kundalini naik, membersihkan, mengaktifkan, dan membuka cakra tersebut, maka sampai disitulah kesadaran spiritual seseorang berada. Cara untuk mengaktifkan kundalini, untuk membersihkan nadis, untuk mengaktifkan prana, sudah banyak sekali diberikan pada ajaran-ajaran yoga. Tentunya dengan asana kita juga bisa membuat keseimbangan Ida dan Pingala. Dengan teknik-teknik pranayama kita juga bisa membuat keseimbangan dan lancarnya jalur energi yang ada di dalam tubuh, terutama adalah Ida dan Pingala. Karena ketika Ida dan Pingala sudah lancar, sudah tanpa halangan, ia akan mengaktifkan jalur susumna. Jadi yang diperlukan tentunya adalah latihan asana, kemudian latihan pranayama, dan ketika asana dan pranayama sudah rutin dilakukan, latihan sudah semakin dalam, baru seseorang bisa mulai masuk ke dalam meditasi yang lebih dalam. Untuk tahapan-tahapan yoga atau jalan menuju yoga, yoga yang berarti adalah penyatuan dari akar kata yuj dalam bahasa Sanskerta, penyatuan dengan sang diri sejati, ada jalan untuk menuju penyatuan atau menuju pencerahan, atau juga kita sebut dengan samadhi. Jalan-jalan tersebut ada di dalam Astanga Yoga Patanjali yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Ada 2 video yang sudah saya upload yang berhubungan dengan Astanga Yoga Patanjali atau bagaimana tahapan cara kita untuk mencapai samadhi. Samadhi atau pencerahan spiritual yang terjadi pada cakra mahkota tentu adalah tujuan dari semua latihan yoga. Dan samadhi yang merupakan kesadaran di cakra mahkota, di mana akhirnya kita sampai pada kesejatian kita, sampai pada ekstase ilahi, pada keadaan saat ini. Pikiran tidak lagi terombang-ambing, tidak diganggu oleh masa depan yang belum terjadi atau masa lalu yang telah lewat. Ketika kita akhirnya benar-benar berada dalam kesadaran saat ini, itulah pencerahan atau samadhi atau tujuan dari semua yoga. Sampai pada kebahagiaan sejati, ekstase ilahi atau blissful, kebahagiaan yang ada di dalam diri yang hanya dapat dicapai melalui meditasi. Yang hanya dapat dicapai melalui meditasi. Ketika penderitaan dari keterpisahan, semua ilusi keterpisahan akhirnya dapat kita lampaui ketika kita merasakan kebersatuan dengan segalanya, dengan semua makhluk, dengan semesta, dengan keseluruhan. Itu adalah pencerahan ketika kundalini naik sampai di cakra mahkota, membuka ribuan kelopak di cakra mahkota, akhirnya seseorang menjadi terjaga. Banyak istilah untuk keterjagaan ini. Ada yang menyebut terjaga atau kesadaran spiritual,
atau samadhi, atau enlightenment, pencerahan, banyak istilah, tapi semua istilah itu merujuk kepada satu kondisi yang sama, yang tentunya dicari oleh semua para praktisi yoga, atau lebih khususnya praktisi meditasi. Pencerahan terjadi di cakra mahkota ketika Kundalini akhirnya naik, membersihkan cakra-cakra di atasnya. Ada 7 cakra mayor yang akan dilalui oleh Kundalini. Yang pertama adalah cakra dasar atau Muladhara yang diwakili dengan warna merah. Muladhara adalah tempat survival instinct, tempat manusia memiliki kesadaran akan kehidupan duniawi. Kemudian selanjutnya ada Swadhisthana atau cakra seks yang diwakili dengan warna orange yang identik dengan energi seks ketika manusia mulai menyadari daya kreatif yang ada di dalam dirinya. Kemudian di atas Swadhisthana atau cakra seks ada Manipura atau cakra pusar yang diwakili dengan warna kuning, atau kesadaran I am. Ketika manusia mulai memiliki ambisi, mulai memiliki drive dalam kehidupan, segala bentuk kepemimpinan berada di cakra ini, Manipura. Kemudian di atas Manipura terdapat Anahata atau cakra jantung yang diwakili dengan warna hijau atau kadang-kadang juga warna merah muda atau pink. Dan Anahata mulai aktif ketika manusia mulai menyadari akan cinta tanpa syarat, ketika seorang manusia mulai memberi tanpa mengharapkan imbalan, berarti kita sudah mulai mengaktifkan cakra Anahata. Kemudian di atas cakra Anahata tentunya ada Visuddhi Cakra atau cakra tenggorokan yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi seseorang yang diwakili dengan warna biru. Ketika cakra Visuddhi terbuka, seseorang akan mampu untuk melakukan komunikasi dengan baik. Ketika cakra Visuddhi seseorang mulai terbuka, seseorang akan mulai mampu untuk mengkomunikasikan dirinya dengan baik, mengekspresikan dirinya dengan baik. Di atas cakra Visuddhi terdapat cakra Ajna yang ada di titik di antara kedua alis atau juga mata ketiga yang terhubung ke kelenjar pineal. Ketika mata ketiga terbuka atau aktif, seseorang mulai memiliki kebijaksanaan. Ketika cakra Ajna atau mata ketiga terbuka, seseorang mulai memiliki kebijaksanaan, wisdom, kesadaran spiritual mulai terbuka. Dimensi-dimensi spiritual, alam-alam yang lebih halus mulai dipahami dan disadari. Dan di atas cakra Ajna tentunya terdapat cakra mahkota. Cakra mahkota terletak di ubun-ubun. Di cakra mahkota inilah tempat terjadinya samadhi atau pencerahan atau blissful atau ekstase ilahi atau perjalanan terakhir dari sang ular Kundalini. Itu adalah perjalanan Kundalini yang membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra-cakra sampai di cakra mahkota sehingga terjadi pencerahan spiritual di dalam diri seorang manusia. Baiklah sahabat-sahabat Kriya Yoga Nusantara, itulah tadi pembabaran saya tentang prana, nadi, dan juga cakra serta sekilas tentang Kundalini. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan lebih bagi teman-teman yang ingin mempelajari hal-hal tersebut. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi dan juga pendaftaran untuk pelatihan Kriya Yoga Nusantara, seperti biasa informasi kontak number yang dapat dihubungi selalu kami sertakan pada deskripsi setiap video yang kami upload di YouTube channel ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe
untuk YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe tapi sudah rajin mengikuti, kenapa nggak subscribe? Kalau teman-teman subscribe, tentunya akan membuat saya sangat senang dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya yang akan saya bagikan kepada Anda sekalian. Subscribe juga gampang sekali, tinggal klik saja tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya. Baiklah, akhirnya saya Yvonne Sutrisna. Salam cinta dan cahaya.